Halo semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali video pembahasan mengenai soal-soal Olimpiade di bidang kimia untuk tahun 2015 di tingkat kabupaten kota. Soal yang akan kita bahas yaitu soal nomor 11 sampai nomor 15. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 yaitu, dalam molekul 1 butena, atom karbon yang diberi label 1 mempunyai hibridisasi. Nah, soal ini masuk ke dalam materi hidrokarbon yang dibahas di kelas 2 SMA. Untuk menjawab soal ini, kita harus memahami terlebih dahulu konfigurasi elektron dari karbon sebagai atom pusat dari senyawa hidrokarbon. Karbon memiliki konfigurasi 24, yang artinya karbon hanya mempunyai 2 kulit elektron saja, dan karena masih membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai kaidah oktet, maka karbon maksimal bisa membentuk 4 ikatan dengan unsur lainnya. 4 ikatan ini akan berikatan di orbital S dan juga orbital P. Dan jika semua orbital ini dipakai, maka akan membentuk orbital sp3. Nah, untuk lebih mudahnya memahami hibridisasi dari karbon, kita bisa mengingat hal ini. Nah, karbon dengan semua ikatannya memiliki ikatan tunggal, maka bisa dipastikan karbon tersebut merupakan karbon sp3. Hal ini dikarenakan karbon membentuk ikatan dengan 4 unsur dan semuanya berikatan sigma. Lalu karbon yang mempunyai satu ikatan rangkap, di mana biasanya itu rangkap 2, akan memiliki hibridisasi sp2. Hal ini dikarenakan karbon tersebut membentuk ikatan dengan 3 unsur saja, dan salah satu unsur yang berikatan membentuk ikatan sigma dan juga ikatan pi. Ikatan pi ini terbentuk karena tumpang tindih orbital p dan bukan karena hibridisasi molekul. Maka dari itu akan ada satu orbital p yang tidak digunakan untuk melakukan hibridisasi. Selanjutnya, karbon yang memiliki satu ikatan rangkap 3 akan memiliki hibridisasi sp. Hal ini dikarenakan karbon tersebut hanya membentuk ikatan dengan 2 unsur saja, di mana salah satu unsurnya memiliki satu ikatan sigma dan juga 2 ikatan pi. Sama seperti sebelumnya, ikatan pi ini termasuk atau terbentuk dari tumpang tindih orbital p, sehingga orbital yang bisa digunakan untuk membentuk hibridisasi adalah sp saja. Nah, untuk sp3 di sini ada contohnya ya, untuk karbon nomor 3 dan juga karbon nomor 4, di mana karbon 3 dan nomor 4 semuanya memiliki masing-masing ikatan tunggal. Lalu untuk sp2 di sini contohnya untuk karbon nomor 1 dan juga karbon nomor 2. Hal ini dikarenakan karbon nomor 1 dan nomor 2 hanya berikatan dengan 3 unsur saja dan memiliki satu ikatan rangkap. Nah, untuk karbon sp, karena tidak ada contohnya, di sini ada contoh dari karbon sp, di mana karbon dengan rangkap 3 ini hanya berikatan dengan 2 unsur saja, yaitu satu dengan karbon, satunya lagi dengan hidrogen. Sehingga untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu hibridisasi sp2 karena karbon nomor 1 berikatan rangkap 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Soalnya yaitu di antara pasangan molekul berikut yang mempunyai geometri yang sama adalah. Nah, soal ini masuk ke materi ikatan kimia di kelas 1 SMA. Salah satu cara mudah untuk menentukan bentuk geometri yang sama yaitu dengan cara menentukan ada berapa pasangan elektron bebas atau PB dan ada berapa pasangan elektron ikatan atau PEI yang ada pada atom pusat. Cara ini lebih efektif karena tidak perlu menggambar struktur Lewis dan memperkirakan bentuk molekulnya. Untuk opsi A terdapat senyawa AlCl3 dengan BCl3. Untuk senyawa AlCl3, atom pusatnya di Al dengan elektron valensi 3 karena memiliki konfigurasi elektron 283 dan membentuk ikatan dengan 3 atom Cl sehingga memiliki 0 pasang elektron bebas dan 3 pasang elektron ikatan. Begitupun dengan BCl3 di mana B sebagai atom pusatnya dengan elektron valensi 3 karena memiliki konfigurasi elektron 23 dan membentuk 3 ikatan dengan Cl sehingga memiliki 3 pasang elektron ikatan dan 0 pasang elektron bebas. Karena jumlah PEB dan PI-nya sudah sama, seharusnya jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Tapi untuk membuktikannya, kita bisa lihat dulu opsi B sampai E. Untuk opsi B ada 2 senyawa yaitu AlCl3 dengan PCl3. Untuk AlCl3 sama seperti opsi A ya. Dia memiliki 3 pasang elektron ikatan dan 0 pasang elektron bebas. Sedangkan untuk PCl3 mempunyai P sebagai atom pusat dengan elektron valensi 5 dan membentuk 3 ikatan dengan Cl sehingga memiliki 3 pasang elektron ikatan dan ada 2 sisa elektron atau 1 pasang elektron bebas di P yang tidak digunakan untuk berikatan. Oleh sebab itu opsi B salah karena jumlah PB dan PI kedua senyawa tidak sama. Selanjutnya untuk opsi C, pada opsi ini sebenarnya sama dengan opsi B karena senyawa B sebagai atom pusat senyawa BF3 memiliki elektron valensi 3, sedangkan N sebagai atom pusat senyawa NH3 memiliki elektron valensi 5, yang membuat kedua senyawa tersebut mempunyai jumlah PB dan PEI yang berbeda. Selanjutnya untuk opsi D, sebagai atom pusat senyawa BeCl2 adalah atom Be.
dengan elektron valensi 2 dan membentuk 2 ikatan dengan atom Cl, sehingga mempunyai 2 pasang elektron ikatan dan 0 pasang elektron bebas. Sementara itu, atom O sebagai atom pusat senyawa H2O dengan elektron valensi 6 dan membentuk ikatan dengan 2 atom hidrogen, sehingga mempunyai 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, atau terdapat 4 elektron yang tidak digunakan oleh atom O untuk berikatan, sehingga opsi D juga salah. Terakhir, untuk opsi E juga salah karena C sebagai atom pusat dari senyawa CO2 memiliki elektron valensi 4, sedangkan S sebagai atom pusat dari senyawa SO2 memiliki elektron valensi 6, sehingga jumlah PeB dan Pi yang dihasilkan juga berbeda. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat dari kelima opsi tersebut adalah opsi yang A. Selanjutnya kita masuk ke nomor 13. Untuk soalnya, di antara molekul atau ion berikut, yaitu SO2, CO2, NO2+, dan ClO2-, molekul atau ion yang isoelektronik adalah. Soal ini masuk ke dalam materi struktur atom dan konfigurasi elektron yang dipelajari di kelas 1 SMA. Sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu senyawa isoelektron. Senyawa isoelektron adalah senyawa dengan jumlah elektron yang sama, dan untuk membantu menjawabnya, kita perlu tahu elektron valensi dari setiap atom yang akan membentuk senyawa tersebut. Karena elektron terluar inilah atau elektron valensi inilah yang nantinya akan kita bandingkan mana yang sama. Untuk atom S memiliki elektron valensi 6, begitupun dengan atom O. Lalu atom C memiliki elektron valensi 4, N memiliki elektron valensi 5, dan Cl memiliki elektron valensi 7. Untuk menentukan jumlah elektron dari tiap senyawa, kita hanya perlu menjumlahkan elektron valensi pada masing-masing atom, dan jika ada muatannya bisa dikurangi dengan muatannya. Untuk senyawa SO2, memiliki jumlah elektron 18, di mana sulfur menyumbang 6 elektron dan oksigen sebanyak 12 elektron. Lalu untuk senyawa CO2, atom karbon menyumbang 4 elektron, sedangkan oksigen menyumbang 12 elektron, sehingga total elektronnya adalah 16. Kemudian untuk senyawa NO2+ memiliki total 16 elektron, di mana elektron dari NO2 berjumlah 17 dan dikurang 1 elektron dari muatan positif. Selanjutnya untuk senyawa ClO2- memiliki total elektron sebanyak 19, di mana 19 elektron ini nantinya akan ditambah dengan 1 elektron dari muatan sehingga berjumlah 20 elektron. Oleh sebab itu, senyawa yang termasuk isoelektron adalah senyawa CO2 dan juga NO2+, karena sama-sama memiliki jumlah elektron sebanyak 16 elektron. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kemudian kita masuk ke nomor 14. Untuk soalnya, salah satu dari struktur resonansi ion OCN- yang digambarkan di bawah ini memiliki muatan formal ya. Muatan formal untuk setiap atom dalam struktur resonansi di atas adalah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu muatan formal. Muatan formal adalah muatan suatu atom dalam suatu struktur molekul. Jadi masing-masing atom dalam suatu senyawa memiliki muatannya masing-masing. Sebelum kita hitung, kita perlu tahu terlebih dahulu elektron valensi dari masing-masing atom yang terlibat, yaitu ada atom O dengan elektron valensi 6, atom C dengan elektron valensi 4, dan atom N dengan elektron valensi 5. Selanjutnya kita bisa hitung masing-masing muatan formal dari setiap atom. Muatan formal dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah elektron valensi dengan elektron terikat dan elektron bebas yang ada di masing-masing atom. Nah, untuk oksigen, muatan formalnya adalah 6 dikurang 1 dikurang 6 yang hasilnya adalah -1. Angka 6 di awal didapat dari elektron valensinya. Angka 1 didapat karena oksigen hanya memiliki 1 ikatan, sedangkan angka 6 di akhir didapat dari elektron bebas yang ada di sekeliling atom oksigen. Lalu untuk atom C memiliki muatan formal 4 dikurang 4 dikurang 0 yang hasilnya adalah 0. Angka 4 di awal didapat dari elektron valensi karbon, lalu angka 4 selanjutnya didapat karena karbon mempunyai 4 ikatan, dan angka 0 didapat karena tidak ada elektron bebas di sekeliling atom karbon, sehingga muatan formal karbon adalah 0. Terakhir untuk atom nitrogen memiliki muatan formal 0 yang didapat dari 5 dikurang 3 dikurang 2. 5 didapat dari elektron valensi nitrogen, 3 didapat dari 3 ikatan pada nitrogen, dan 2 didapat dari elektron bebas yang ada di sekitar nitrogen, sehingga muatan formal nitrogen adalah 0. Oleh karena itu, jawaban akhirnya adalah oksigen memiliki muatan formal -1, sedangkan untuk karbon dan nitrogen memiliki muatan formal 0, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Soalnya itu persamaan reaksi kimia yang menunjukkan hubungan Kp sama dengan Kc adalah. Nah, materi ini merupakan materi keseimbangan kimia yang dipelajari di kelas 11 SMA.
KP dan KC dapat diketahui hubungannya dari rumus KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, di mana delta N adalah jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Dari rumus hubungan KP dengan KC, untuk membuat KP nilainya sama dengan KC, maka kita harus mencari reaksi yang memiliki nilai delta N sama dengan 0. Karena dengan delta N sama dengan 0, maka akan membuat nilai RT yang didapatkan akan dipangkatkan 0, sehingga hasilnya menjadi 1. Karena nilai RT-nya sama dengan 1, maka kita bisa menghasilkan nilai KP sama dengan nilai KC. Dan untuk mencapai kondisi tersebut, kita perlu mencari reaksi yang memiliki jumlah koefisien produk sama dengan jumlah koefisien reaktan. Dan yang perlu diingat, yang kita perhitungkan hanyalah senyawa-senyawa yang memiliki fasa gas saja, karena hanya fasa gas yang diperhitungkan di kesetimbangan. Untuk opsi A, memiliki nilai delta N sama dengan min 1 karena memiliki koefisien produk 1 dan koefisien reaktan 2. Kemudian untuk opsi B, memiliki delta N sama dengan 0 karena koefisien produk dan reaktan keduanya sama-sama 1. Lalu untuk opsi C, memiliki delta N sama dengan min 2, opsi D memiliki delta N sama dengan 1, dan terakhir untuk opsi E memiliki delta N sebesar min 5. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B karena memiliki nilai delta N sama dengan 0. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan soal OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.